Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indazil Arshimakina dari kelas B5 mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi di video ini saya akan membahas sedikit mengenai teknik sampling. Nah, yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai apa sih teknik sampling itu. Jadi teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil akan digunakan sebagai subjek penelitian. Dan teknik sampling sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling, dan yang kedua ada non-probability sampling. Dan yang kita bahas pertama adalah probability sampling. Apa sih probability sampling itu? Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk bisa menjadi anggota sampel. Dan probability sampling ini dibagi lagi. Ada yang namanya simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, ada systematic random sampling, dan ada multi-stage sampling. Dan dari kelima ini yang akan kita bahas yaitu mengenai simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu. Cara pengambilannya biasanya menggunakan metode undian, ordinal, dan tabel bilangan random. Dan yang kedua adalah stratified random sampling, di mana dalam stratified random sampling ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya proportionate stratified random sampling, yaitu digunakan jika sampel yang ada pada populasi memiliki susunan tingkat dan anggota populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional atau seimbang. Lalu yang kedua ada yang namanya disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan sampel yang populasinya tidak atau kurang proporsional atau seimbang. Lalu yang ketiga ada cluster sampling atau area sampling, digunakan bila populasi terdiri dari kelompok-kelompok individu, dan juga digunakan bila objek yang diteliti ini luas. Dan adapun kelemahan dari cluster sampling ini adalah tingkat error samplingnya. Lalu yang keempat ada systematic random sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Dan yang terakhir adalah multi-stage sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dalam 2 tahap atau bahkan lebih. Setelah membahas mengenai probability sampling, sekarang kita akan beralih ke non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tak memberi peluang bagi setiap anggota untuk bisa menjadi sampel atau subjek penelitian. Jadi hanya orang-orang tertentu atau pilihan-pilihan tertentu yang bisa menjadi subjek penelitian. Dan non-probability sampling ini juga dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada kuota sampling, ada accidental sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling, dan sampling jenuh. Dan yang akan kita bahas pertama mengenai kuota sampling, yaitu sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Jumlah populasi tidak begitu diperhitungkan, namun jumlah populasi ini akan diklasifikasikan. Dan yang kedua ada accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan. Kebetulan di sini maksudnya adalah apabila peneliti secara kebetulan menemukan
seseorang yang bisa dijadikan sebagai sampel atau sumber data. Lalu yang ketiga ada purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi tidak sembarangan dan unit sampel disesuaikan dengan kriteria tertentu. Jadi ada kriteria-kriteria tersendiri untuk bisa menjadi sampel atau sumber data. Yang keempat ada snowball sampling, yaitu pada mulanya mengambil sampel kecil, lalu dari sampel kecil atau sampel awal tadi mereka akan disuruh memilih teman untuk dijadikan sebagai sampel. Ini tuh diibaratkan sebagai bola salju yang awalnya kecil, tapi apabila dia sudah menggelinding itu akan menjadi besar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi tidak ada pemilihan, langsung satu populasi itu dijadikan sebagai sampel. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini, yaitu teknik sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.